dilihat kalau dilihat dari 10 kelompok ini, yang bisa kita gunakan itu Google Classroom. Ada yang di sini berani menggunakan lain tidak? Ya Google Classroom sama Zoom gitu. Untuk prakteknya. Ada berani yang lain tidak? Selain Google Classroom sama Zoom? Berarti nanti kita harus join dulu di Zoom, baru kita pindah dulu gitu. Mau itu ke Google Classroom atau lain sebagainya, mempraktekannya gitu. Kalau nggak Zoom paling Google Meet, Pak. Google Meet ya. Tapi kalau Bapak mah enakan kayaknya di Zoom daripada di Google Meet. Ya. Nah, kalaupun nanti prakteknya mau di Zoom semuanya juga nggak jadi masalah. Ya, prakteknya semuanya di Zoom nggak jadi masalah. Hanya di sini yang harus kita perhatikan itu adalah pembuatan RPS terlebih dahulu. Nah, untuk RPS apakah akan disesuaikan topiknya dengan micro teaching atau mau beda? Usul mending disamakan saja barangkali, Pak. Biar bahan pembelajaran dan segala macamnya udah ada gitu, Pak. Nah, silahkan. Itu mah kesepakatan kita putuskan di sini. Ada mahasiswa yang tidak ngontrak micro teaching? Saya apa paling? Kamu bebas memilih apa, Rigi? Sepakat ya, nggak apa-apa ya. Untuk Rigi bebas memilih topiknya apa. Ya, karena kalaupun mau ditentukan lagi, khawatir mengacak yang lain. Ikhlas, Rigi dibebaskan? Ikhlas, Pak. Oh, ikhlas. Alhamdulillah. Terima kasih, Rigi. Riginya menerima nggak? Atau pengen ditentukan? Enggak, Pak. Menerima aja, Pak. Oh, menerima aja. Ya, silakanlah. Diskusikan dengan yang lain. Anda mau apa? Nggak apa-apa sama dengan yang lain. Yang penting tidak diberikan materi dan sebagainya. Hanya dikasih KD-nya aja ya. Silakan. Mau akuntansi mah enggak. Mau ekonomi juga mah enggak. Ya. Itu Rigi ya. Nah, untuk di dalam RPS tersebut ya, mahasiswa harus menampilkan dari awal sampai akhir termasuk ada evaluasi. Anda evaluasinya mau pakai Google Form, Anda mau pakai Quizzes, Anda mau pakai Kahoot, silakan. Bebas. Tidak usah banyak-banyak, 3 pertanyaan aja. Ya. Dan nanti juga untuk presentasinya ya paling lama itu 10 menit. Ya, 10 menit. Jadi kalau ada kalau dengan sinkronus dan asinkronus ini enak. Ada materi yang disampaikan tatap maya ya, kita evaluasi, nah sisanya kita kasih saja materi. Materinya boleh berupa PDF, PowerPoint, video, rekaman, ya. Yang dikerjakannya itu melalui pendekatan asinkronus. Nah, enaknya kayak gitu, ya. Kalau Anda melalui pendekatannya itu 2 pendekatan. Kalau 1 pendekatan berarti harus dibereskan entah dalam 10 menit deh gitu. Itu agak sedikit repot. Ya, sedikit repot untuk mengerjakannya. Ya, kalau 10 menit ya dalam pertemuan itu ya bisa sampai minimalnya 7 orang yang presentasi. Ya. Untuk presentasinya sesuai juga dengan micro teaching, 8 orang pertemuan setiap pertemuannya. Halo? Boleh, Pak.
Aduh, Yang kayak gitu ya tuh. atau kan bahaya gitu naon. Iya, iya sih nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nah, di dalam RPS, di dalam sintaknya, ya kan ada kegiatan pembuka, inti, sama penutup, gitu ya. Nah, Anda dibuat dengan rinci. Pembukaan, katakan pembukaan menggunakan tebak gambar. Tebak gambar, mau tebak gambar Asep ke, atau mau Bapak Adam Smith ke, atau Anda mau tebak berapa jumlah kuda ke, silahkan. Pokoknya yang berbasis digital. Ya, semuanya berbasis digital. Anda katakan PowerPoint-nya mau disimpan di mana, silakan. Atau bicarakan sekarang, katakan sekolah itu tidak mempunyai LMS yang yang dipakai. Kita pakai saja yang umum saja. Katakan materi silakan ambil di Google Form. Google Drive, Google Drive. Tapi Google Drive-nya alamatnya sudah disederhanakan pakai Blitzlight. Semuanya sudah bisa menggunakan? Bisa Pak, kalau Bisa? bisa Pak. Nah, pokoknya kita berbicaranya itu digital aja semuanya. Ya? Siap dong? Siap, Pak. Nah, sekarang mah tugasnya untuk seminggu ini sempurnakan RPS-nya, ya. Terutama ya tahapan-tahapannya harus rinci gitu ya. Akan memutarkan video pembelajaran di YouTube, tapi buatan Anda, bukan ngambil punya orang. Ya, awas. Buatan Anda. Evaluasinya di Google Form atau di Quizzes atau di Kahoot. Ya, silahkan divariasikan oleh Anda. Jadi Anda akan lebih enak ngajar itu tidak apa ya. Jadi zaman sekarang mah yang namanya ngajar itu sibuk di awal. Selama Anda menjadi guru kelas 10, itu kalau kurikulumnya tidak dirubah, Anda bisa menggunakan media itu seterus-terusnya gitu. Repotnya itu di awalnya aja. Nah, sekarang Bapak memberikan awalan supaya Anda repot dulu gitu. Biar nanti ke depannya, oh mau bikin ini tuh seperti ini. Kalau katakan kita catatannya itu ya dalam tanda kutip pembelajaran ekonomi digital ini, ya aspek digitalnya itu lengkap gitu. Ya, device-nya, jaringannya, semuanya mendukung gitu. Ya, walaupun tidak semua di Indonesia ini mendukung gitu kan. Tetapi kita mau tidak mau mengkondisikan dalam proses pembelajaran ekonomi digital ini ya semuanya itu fasilitas lain sebagainya udah ada gitu. Ya. Dan kita belajar mencoba menjalankan semuanya gitu. Dalam proses pembelajaran ke depan. Ya. Sebetulnya sebelum pandemi ini kita sudah mulai dikenalkan dengan pembelajaran blended learning, ya. Namun ternyata dengan pandemi kita dipaksakan online, ya. Dan ternyata ya pembelajaran ekonomi digital ini dibutuhkan di zaman sekarang ini. Ya. Begitu mahasiswa ya. Siapkan RPP untuk 10 menit. Jadi kalaupun Anda menyampaikan materi, tidak usah banyak, 1 slide, 2 slide juga cukup. Ya. Terus Anda menyampaikan apa, semuanya ada di sana dan tersampaikan di RPP. Ya. Untuk untuk presentasi sepakat ya, sesuai dengan micro teaching berarti sekitar 8 orang ya.
kalaupun mau nambah ada waktu ya silakan. Tapi kalau digital ini tidak sekaligus dengan UAS ya, mohon maaf. Kalau yang micro teaching kan langsung UAS gitu ya. Kalau ini tidak. Kalau untuk pembelajaran digital ini ya nanti di akhir ada oleh-oleh dari Bapak yang harus dikerjakan berupa produk. Ya. Ada yang ditanyakan mahasiswa? Bapak ingin bertanya. Ya. Tarik dulu aja. Daerah dulu aja, tidak apa-apa. Untuk RPS-nya nanti untuk waktu pembelajarannya disesuaikan 10 menit ataukah tetap 1 kali 45 menit, Pak? Kalau yang di RPS-nya mah sesuaikan saja dengan keadaan peraturannya 1 kali 45 menit 1 jamnya. Tapi untuk prakteknya diusahakan dimikrokan. Baik, Pak. Ya. Jadi sebetulnya di dalam praktek ini kita pernah gitu melakukan proses pembelajaran digital, di mana kalau pembukaannya ini saya menggunakan aplikasi ini, ketika isinya saya menggunakan aplikasi ini, dan diharapkan itu semuanya itu ya digital gitu. Ya, kalaupun ada mau PowerPoint juga nggak jadi masalah. Kombinasi mau yang offline, online-nya juga nggak jadi masalah. Seperti itu, Dera. Ya, baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Boleh, Farid. Tadi saya dengar kan kata Bapak harus ada sinkronus dan asinkronusnya gitu Pak, tapi berikutnya saya dengar juga kata Bapak pas tampil kalau dua-duanya gitu jadi agak repot, jadi yang betul yang gimana gitu Pak, apa sinkronus asinkronus atau sinkronusnya aja gitu? Repot gimana maksudnya? Ya maksudnya waktunya 10 menit tapi harus menampilkan pembelajaran yang sinkronus dan asinkronusnya kata Bapak tadi. Jadi kan yang sinkronus itu maksudnya itu adalah sinkronus itu kan kita belajar tatap maya. Nah, yang asinkronusnya itu sisa pembelajarannya itu dilakukan secara kajian mandiri. Jadi kalau menurut Bapak mah yang namanya asinkronus itu mempermudah si guru gitu. Yang harus dilakukan full 3 SKS, 3 jam pelajaran, tapi kita bisa cukup 1 jam pelajaran. Sisanya offline gitu. Nah, untuk merujuk kita menggunakan offline itu, ya di RPP-nya harus ada pendekatan asinkronus. Kalau tidak ada asinkronus, ya berarti Anda dari awal sampai akhir itu harus selesai. Harus selesai seperti itu. Nah, itu yang agak repot gitu kalau seandainya Anda menggunakan yang sinkronus. Yang micro teaching aja 15 menit Anda sudah kewalahan untuk membagi-baginya gitu kan. Apalagi ini yang 10 menit. Nah, khawatirnya seperti itu, Rik. Bapak teh. Baik Pak, dipahami Pak. Ya, manggalah itu mah silakan kalau seandainya bisa dikondisikan untuk semuanya sinkronus, mangga. Kalau saya mah pengen belajar mempraktekkan. Jadi nanti enak ada evaluasinya gitu. Oh, ini yang kurangnya, ini yang harus ditambahnya, ini yang harus dikuranginya. Nah, kalau ada sinkronus dan asinkronusnya ya enak nanti ada masukannya untuk kedua pendekatan itu. Tapi kalau untuk sinkronis aja berarti evaluasi untuk kitanya masukannya itu hanya yang sinkronusnya aja. Seperti itu, Rik. Ya. Baik Pak. Silakan maunya kombinasi boleh, sinkronus boleh. Yang tidak boleh itu asinkronis doang. Oke, kumaha carana nilai Bapak? Instruksi di WA aja gitu kan, di WA grup doang. Kan nggak enak gitu, Mat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak mau bertanya. Silakan. Minggu depan udah mulai simulasi, Pak? Iya. Keren kan? Keren dong. Kan materi sudah ada. Ya, tinggal Anda
kombinasikan saja. Ngajarnya kayak Bapak aja gini. Tidak usah berdiri kayak Anda di micro teaching. Ya. Jadi ngajarnya ngajar duduk gitu. Anda mau nulis di di layar Anda silakan. Menggunakan apa sih namanya teh? Apa sih namanya teh? iPad ya. Nah, silakan mau pakai itu. Bapak juga ada iPad kan, nggak bisa pakainya. Jadi antara nulis sama di layar teh acak-acakan, nggak sama terus, nggak singlon. Ya, jadi masih kene gaptek lah. Ya. Karena belum terbiasa, tidak dipaksakan, ya gitu aja terus. Jadi punya fasilitas tapi tidak dimanfaatkan. Kalau Anda mau minjam silakan. Ada lagi yang menanyakan? Pak, paling ini Pak, pas simulasinya itu boleh interaksi sama teman-teman Pak, atau Teman-teman itu monolog? sebagai siswa. Ya, sebagai siswa. Kalau Bapak sebagai tim teaching. Ya. Nanti khawatir pas menjelaskan ada yang keliru, nah Bapak luruskan. Atau tim cicing, Bapak ada cicing terus gitu. Mau diam terus. Ya. Silakan interaksi dengan siswa dan siswanya adalah teman Anda. Ya. Teman Anda mau digiring ke YouTube, mau digiring ke Quizizz, mau digiring kemana silahkan. Ya. Pokoknya nanti kalau yang join silakan untuk evaluasi gabung di Zoom di Quizizz. Nah, Anda sudah nyiapkan linknya, Anda sudah nyiapkan kodenya supaya mahasiswa ataupun teman-temannya cepat untuk merespon. Ya. 3 orang, 4 orang sudah masuk, start aja. Jadi tidak usah nunggu semuanya. Ya. Sudah masuk 5, ajar aja langsung start, biar cepat nantinya. Bapak pengen tahu Anda setelah memberikan evaluasi, apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Apakah hanya sebatas memberikan informasi bahwasannya yang juara pertama Pari, kedua Rigi, ketiga Tiara? Apakah hanya itu aja atau mau seperti apa? Atau Anda berani memunculkan ternyata yang paling bawah adalah siapa? Nah, ini harus dites ulang. Nah, silahkan itu, Mas. Anda membuat gaya Anda mau seperti apa. Mau diulangnya langsung, atau mau diulangnya minggu depan, atau dikasih tugas tambahan, silahkan. Ya. Seperti itu, mahasiswa. Ada lagi yang ditanyakan, mahasiswa? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup mah Bapak lagi. Sambil menunggu mahasiswa, di sini ada yang ikutan mikro mentor yang pembimbingnya Bapak? Apakah sudah pada daftar atau belum? Perasaan belum ada yang daftar ke Bapak teh. Sungguh tega kalian teh. Jadi kemarin itu sebenarnya udah ada Pak yang daftar, cuman yang dosen Bapak itu udah ada gitu Pak, 15 orang juga kalau tidak salah, tapi pada gak jadi gitu kalau nggak salah yang ikut sama atau dimentorin sama Bapak itu. Itu harus jadi semuanya. Harus daftar itu. Diwajibkan buat 2019 teh. Dosen pembimbingnya udah dibagi-bagi. Bagi yang belum silahkan daftar. Ya, yang belum kalau katakan Pak webnya sudah ditutup, segera hubungi Bapak. Ya, karena minggu kalau tidak salah hari ini atau besok itu 2019 itu akan diundang oleh Prodi. Ada pembekalan. Hari Jumatnya ada kelas,
sore, Jumatnya itu ada kelas sore, pemberian materi sama langsung ujian sertifikatnya. Jadi untuk main-main itu serius ya teh, ya, yang mikro mentor tuh. Dan kalau seandainya Anda selesai sampai akhir, nah nilai mikro mentor itu kan 3 SKS, dan itu bisa di apa namanya itu, bisa di apa sih istilahnya teh? Konversi Pak. Konversi, Pak. Nah, nanti tanyakan tuh besok. Nggak tahu, nanti Bapak belum ada kabar lagi dari Bu Neti apakah jadi sore atau besok. Nah, untuk konversinya tanyakan besok. Tapi itu teh wajib hukumnya, wajib ain untuk 2019 teh. Tahun depan ke 2020. Ini tuh yang Anda kejar itu minimal itu ada 4 sertifikat. Ya setidaknya kan sertifikat mentor di SKPI itu lumayan gitu, tarafnya taraf nasional gitu, bukan hanya panitia tidak peserta tapi Anda mentor gitu, kan keren. Untuk disiapkan di 2019 yang sudah mengampu KWU, sudah mengampu ya banyaklah mata kuliah yang bisa diadopsi untuk Anda nanti menjadi mentor ke UMKM-nya gitu. Awas ya, nih ada 33 orang yang pembimbingnya Bapak ya secepatnya, dan yang pembimbing lain juga yang belum daftar secepatnya. Ya, ini serius loh, ini serius, tidak main-main. Soalnya prodi yang menginstruksikan bukan Bapak. Ya, Farid udah daftar belum? Saya sudah Pak, tapi dengan Bu Kinan Pak. Yang dengan Bapak siapa? Kurang carekan ya, tapi kayaknya Saya Pak. si Dera, awas Der, hati Der, secepatnya. Destra itu. Destra Pak. Destra, Kemarin secepatnya teh Destra. nggak Ya, ada tanda tangannya Pak. Bingung. ada tementa tuh. Takut Pak. La ilaha illallah, yang Bu Neti teh ku saya di tanda tangan teh. Iya. Iya. Ini mumpung ketemu perasaan 2019 ya. kan, nah langsung diingatkan. Ya. Bapak memang kalau di bulan puasa ini gimana ya, rutinitas Bapak memang sangat-sangat padat, kadang memang lupa. Ya, nah ini mumpung ingat, diingatkan. Bagi mahasiswa yang belum daftar, silakan segera daftar karena habis ini Anda harus mengisi POM lagi. Mengisi POM untuk menentukan mentornya siapa. Ya, seenggak habis mata kuliah ini lah secepatnya Anda daftar, Anda screenshot dan masukkan buktinya di Google Drive yang sudah disiapkan oleh ketua angkatan. Ya, gali tapi kaina oge can mereka saya pilih mana yang sudah daftar, mana yang belum. Sampai sekarang gali itu belum ngasih ke saya. Ya Pak, sedang di list. Ya Pak, sedang di list. Tapi acan tapi kaina oge tapi ka jam sabaraha ieu teh. Masih di list Pak, belum pada ngisi Pak di grup angkatannya. Sok ararisian ya kelas ya. Ya. Silakan secepatnya. Kalau tidak khawatir nanti ada yang marah. Kalau Bapak mah insya Allah tidak akan marah lain sebagainya, kembali dah. Nah, ngasih tahu sudah, mengharuskan juga sudah, responnya kurang bagus ya, mau gimana lagi. Ya. Tapi ini memang gimana ya, unsur diharuskannya itu sangat tinggi ya, karena efeknya untuk kita semua termasuk untuk prodi juga ya nama baiknya. Oke, kita lupakan dulu untuk mikro mentor, kita beralih dulu ke yang tadi mahasiswa yang Bapak share di chat, yang RAL sama modulnya itu sudah bisa diunduh, silakan diunduh dari sekarang ya. Tampilan Bapak sudah Camtasia?
Sudah, Pak. Pak. Oke. Nah, mahasiswa, di Camtasia di sini kita bisa membuat video, ya, video layar laptop kita, ya. Dan ini bisa diedit, bisa ditambahkan lagu, bisa dipotong-potong bila ada salah menjelaskan. Tinggal kalau Anda salah menjelaskan, Anda tinggal berhenti dulu sejenak, baru lanjutkan lagi. Ya, atau Anda ulangi dulu sedikit, baru yang penting ada jeda berhenti dulu supaya untuk ngeditnya mempermudah kita. Nah, Bapak coba simulasikan, ya. Dan ini sangat mudah, Ini tampilannya sudah Camtasia. Sudah, Pak. Iya, Nah, Pak, udah. Kalau daerah sudah tahu, ya alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, ya tolong dipahami dulu. Ya. Dan ini mudah. Yang pertama kita langsung aja klik record the screen. Nah, tampilan di Bapak ada yang hitam, ada yang terang, ada yang agak gelap ya. Ada Pak. Ya, Pak. Iya, Nah, ini ditarik sama Anda. Nah, ini ada garis hijau putus-putus kelihatan? Kelihatan. Iya. Pak. Nah, ini garis yang akan direcord oleh Camtasia. Ya, kalau Anda katakan mengeditnya seperti ini, nah berarti nanti tampilan yang ditangkap itu adalah setengah layarnya. Jadi kalau Bapak di sini, jadi fullkan saja, mau atas, mau bawah, samping kanan, samping kiri, semuanya full. Ya. Nah, karena kamera oleh Bapak sedang dipakai zoom, ya, nanti Bapak coba kamera zoomnya Bapak matikan, apakah muncul tidak kamera yang di sininya? Nah, muncul. Ini udah muncul ya, kelihatan ya. Ada Pak. Nah, kamera yang nanti tampilannya ini bisa dipindah-pinahkan. Muka Andanya bisa dipindah-pinahkan nanti. Ya. Bapak matikan dulu supaya di zoom-nya Bapak ada kepalanya. Nah, silakan Anda mau menggunakan kamera atau tidak. Yang jelas itu Anda pastikan audionya. Audio sebelah sini kalau Bapak berbicara, lihat, naik turun ya. Iya Pak. Tes. Nah, ini menandakan bahwasannya audionya jalan. Kalau tidak jalan, dia diam aja. Ya. Nah, untuk memulai kita hanya cukup untuk mengklik rekam saja. Semuanya sudah melihat? Sudah Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai Google Classroom, di mana Bapak akan dibantu oleh 3 teman Bapak, ada Aulianisa, ada Asep, ada Amelia, di mana ketiga orang ini akan menjelaskan satu persatu. Bapak serahkan kepada Asep. Asep, mangga jelaskan berikutnya. Baik, selanjutnya berkenaan dengan menu di Google Classroom. Yang pertama itu ada tugas, yang kedua itu penilaian, yang ketiga itu ada arsip pembelajaran, yang keempat pengingat tugas. Nah, selanjutnya berkenaan dengan tugas atau assignment, setiap tugas yang diunduh akan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas Google yang telah memungkinkan kolaborasi online ini. Oke, terima kasih Asep atas bantuannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Asep bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk pembelajaran berikutnya akan Bapak sampaikan di Google Drive. Anda silahkan tinggal unduh dan Anda pelajari di kelas sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak di Google Drive. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita stop aja. Nah, ini sudah hasilnya. Tapi belum diedit. Nah, berikutnya Anda bisa klik produce. Anda bisa save. Tadi itu di mana ya? Dokumen. Tes 5. Oke. Nah, yang tes 5 ini harusnya tadi Bapak pilihnya itu product and share ya. Kalaupun tadi langsung di save, ini yang merah ini kita drag aja ke sini. Nah, di sini kita bisa untuk mengedit. Nah, kalau Anda ini ada apa ya? Ini kan pertama ini gelap ya. Nah, Anda gelap kan di sini sudah mulai. Anda bisa hilangkan. Nah, yang hijau ini kita tarik ke sebelah kiri. Kita tinggal klik aja yang gunting ini, cut. Dan ini juga bisa di tengah juga bisa ini. Katakan Bapak akan menghapus data yang kosong ini. Di-cut aja langsung. Nah, itu ada kerasa ya penggalannya. Nah, biar tidak kerasa nanti kata Bapak kalau ada yang salah untuk ketika menjelaskan dikasih space aja dulu biar mengcuttingnya itu enak. Ya kecuali kalau Anda sudah pro nggak jadi masalah. Supaya jedanya tidak kerasa seperti ini. Nah, itu kan nggak enak ya didengar. Nah, yang di akhir juga bisa ini. Ditarik yang merahnya ke kanan sampai beres, katakan sampai habis kita cutting. Nah, berikutnya Anda tinggal pilih file, produce and share. Nah, di sini kita bisa ngambil yang paling kecil, yang MP only 480p. Next. Tes 5. Kita pilih aja di dokumen lah. Finish. Kita tinggal nunggu aja di ekstraknya. Semakin lama Anda nge-record, semakin lama ngeprosesnya. Semakin bagus laptop Anda juga semakin cepat juga. Semakin pas-pasan laptopnya juga semakin lama juga nunggunya. Nah, dari proses ini, setelah beres, mahasiswa bisa upload ke YouTube. Ya, bisa upload ke YouTube. Dan nanti kemungkinan besar untuk tugas di akhirnya itu untuk UAS membuat produknya ini. Ya, Anda nanti setelah punya RPP dan sebagainya Anda praktekkan yang 10 menit, nanti punya masukan, nah Anda perbaiki di video. Dan video itu menjadi produk untuk UAS. Ya, silakan Anda janjian dengan teman Anda untuk menjadi siswanya. Ya, gunakan saja di Zoom. Ya.
Pak, Zoom-nya gimana? Ah, ini udah beres lagi nih. Mana? Zoom dari mana? Zoom. Nah, ini hasilnya nih. Yang kita bikin tadi ini. Kalau dilihat dari gambarnya ini relatif jelek ya. Karena kita ngambilnya paling kecil. Kalau kita ngambil yang besar ya hasilnya akan lebih bagus. Hanya memang nah nanti juga Anda akan akan bisa merekam interaksi Anda dengan siswa Anda ketika pembuatan videonya. Ya. Nah, tadi juga Bapak lupa ketika tadi sudah mulai merekam, ya, ketika tadi sudah merekam, Anda mau buka aplikasi apapun juga tidak akan merubah tampilan. Kalau sudah ditentukan dari awalnya itu, Anda akan full screen merekam. Anda buka YouTube, Anda buka WA, Anda buka Google Classroom, semuanya akan terekam. Ya, ini akan menurut Bapak mah paling enak lah bikin video pakai Camtasia mah gitu. Anda mau berapa jam juga, di sini mah. Kalau online ada yang auto record. Ada auto record kalau tidak salah, tapi itu hanya 1/4 jam. Dan enak ada tulisannya di bawahnya. Bahwasanya Anda merekodnya itu di aplikasi itu karena nggak bayar. Nah, kalau di Bapak karena Bapak Windows-nya nggak bayar, tadi tampilannya tuh udah gak enak nih, ada aktif Windows. Tinggal si Bapak pakai bajakan. Tadi kelihatan tidak? Tidak terlalu sih, Pak. Tidak terlalu ya? Oke, gitu. Ya. Nah, ini untuk persiapan tugas akhir Anda dan bisa digunakan oleh Anda ketika membuat produk video. Ya, seperti itu. Apalagi ya untuk persiapannya, Bapak harap Anda membuat PowerPoint, tidak PowerPoint yang koran, tapi Anda harus membuat PowerPoint yang menarik, ya, tidak tidak asal-asalan, tidak pokoknya tidak gimana ya ini Bapak tampil ini. Mungkin Anda ada yang sudah lihat ini, sudah baca, bahkan kalau yang belum ya diperdalam, kalau yang sudah baca ini ya tolong diperluas lagi pemahamannya. Perhatikan 3 hal penting dalam membuat desain kelas dunia ini di PowerPoint. Yang pertama ada simplicity, kesederhanaan menjadikan hal yang terpenting menjadi terlihat. Nah, Anda biasanya bikin PowerPoint kayak gini ya? Halo? Enggak apa kalau saya. Oh enggak kalau saya mah. Ya, bagi yang seperti ini, masih seperti ini jangan. Ini dihilangkan. Ya, kita ambil aja judul yang besar, konsep globalisasi. Bahwasanya konsep globalisasi itu memuat ada arus barang, ada arus investasi, ada arus DM. Ya. Sehingga kita dirubah tampilannya seperti ini. Enaknya yang mana dilihatnya? Yang tadi atau yang ini? Yang ini, Pak. Nah, bikin PowerPoint-nya seperti ini. Biar cantik, biar cakep, biar enak dipandang. Silakan Anda mau menggunakan pesona cakep, Anda menggunakan pesona cantik, silakan. Ya. Ini before after.
Sangat jauh berbeda. Nah, yang biasa digunakan oleh mahasiswa itu, mohon maaf, yang kuning. Jarang mahasiswa yang menggunakan konsep buat PowerPoint itu seperti yang putih. Ada sampaikan pesan dengan jelas. Kalau Anda membuat gambar, ya silakan. Ya. Yang ini kan zaman dulu gitu ya. Kalau yang grafik-grafik seperti ini. Sekarang kan bisa kita mainkan warnanya. Ya, silakan. Ada visual. Belanja hemat, diskon sampai 70%. Buruan, mumpung masih ada diskon. Pembelian berlaku untuk produk-produk yang bertanda khusus. Enakan yang mana lihatnya? Yang kedua, Pak. Yang kedua ya? Kenapa yang kedua? Ceweknya lebih kelihatan, Pak. Ya, kepuasa gitu ya. Ya. Nah, seperti ini bikinnya. Ya, PowerPoint-nya. Ini kan kalau dilihat rada paciweuh gitunya. Kebutuhan manusia agar dapat hidup secara layak. Rame latar teh gitu. Anda fokusnya ke ibu-ibu atau ke tulisannya. Nah, ketika bikin PowerPoint jangan sampai salah menentukan titik fokus. Saya teh jadi lihat si ibu-ibu yang pakai kerudung kuning jika nusiun labuh gitu. Ya. Bikin aja seperti ini. Lebih jelas, titik fokus tidak merubah makna. Ya memang semuanya juga kebutuhan manusia yang ditampilkan di barangnya sayur-sayuran kalau di sini gitu ya. Kebutuhan berdasarkan tingkat. Nah, ini kalau ada mata pelajaran, kalau Anda mengambil pas tema ini enak nih, bisa diadopsi sama Anda. Ya. Jadi dibuat lebih apa ya, lebih sederhana, mudah dipahami, silakan ya. Termasuk mungkin kalau micro teaching kan hari Kamis ya. Nah, Anda sudah mulai persiapan sekali kerja untuk 2 mata kuliah kan enak. Ya, yang membutuhkan PowerPoint silakan. Yang micro teaching kalau seandainya Anda mau ngajar di kelas, silakan hubungi Pak Kemal. Jadi Anda di live Instagramnya di kelas katakan, silakan. Tidak ada ketentuan khusus kan dari Bu Leni? Ya silakan kalau Anda memang betul-betul pengen ngerasain ngajarnya seperti apa. Silakan fasilitas sekarang ada dipakai. Masa mau dipakai praktek oleh mahasiswa dilarang gitu. Tinggal Anda berbicara dengan Pak Kemal dengan baik-baik saja. Gimana peruntukannya, gimana caranya, insya Allah difasilitasi nanti sama Pak Kemal. Ya, seperti itu. Ya, nggak usah banyak, pesertanya 4 orang, 5 orang. Petugas yang ngameramen 1 orang. Ya, seperti itu. Mahasiswa di pembelajaran ekonomi digital, Bapak mohon maaf, bukan mendahului dosen media pembelajaran Anda, hanya ingin memberikan tambahan saja supaya proses pembelajaran digital nanti ke depan lebih maksimal ya, lebih maksimal. Dan ini mungkin kalau Camtasia buku petunjuknya aja tinggal dibaca secara seksama, Anda latihan dan diinstalkannya juga tidak susah. Kalau tidak salah ini untuk 64 ya, 4 bit kalau tidak salah. Kalau yang 32-nya apakah bisa atau tidak, nantilah tinggal dikabarin saja. Kalau Pak yang saya 32 tidak bisa install, nanti kita carikan ya. Tapi semoga aja bisa semuanya diinstal di laptop Anda. Ini ringan sekali, ringan ya. Tidak makan memori yang banyak juga. Lebih beratan CorelDRAW atau Photoshop kalau menurut Bapak mah daripada si Camtasia ini. Ya silakanlah Anda berkarya, Anda inginnya seperti apa, Anda curahkan di
RPP sebagai skenario Anda. Nanti Anda curahkan seperti apa. Ya, seperti itu mahasiswa untuk pertemuan hari ini. Nampaknya kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan maka Bapak tunggu dulu. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ya Bapak memintalah ke mahasiswa, upayakan untuk kuliah teh diaktifkan kameranya gitu. Ya, supaya sungguh-sungguh. Kalau dimatikan mah gimana? Nggak sungguh-sungguh gitu. Belajar teh Anda bisa nyolong waktu gitu. Ya. Tapi kalau Anda diaktifkan kameranya, ini nggak bisa main-main Anda karena malu kelihatan oleh Bapak dek heuai oge gitu. Ditutupan gitu, apalagi kalau seandainya Anda tidur dan lain sebagainya. Ya. Itulah saran dari Bapak, tolong diaktifkan kumaha carana. Kalau koneksinya jelek, masa sisa perkuliahan ke depan, semua mata kuliah Anda mau seperti ini terus gitu. Kan semuanya tuh harus diusahakan supaya hasilnya lebih maksimal ya. Seperti Anda masuk kelas, apakah Anda bisa tiduran di kelas? Nggak bisa, Pak. Iya. Nah, jadi kuliah teh ibaratkan Anda teh masuk kelas gitu. Walaupun kalau online gini kan enak ya, Anda bisa di perjalanan bisa kuliah. Anda dimanapun bisa kuliah tuh bisa gitu. Tapi yo mintalah usaha Anda supaya kamera itu tetap on. Gimana caranya? Kalau masalahnya device, apakah Anda bisa minjam dulu ke adik Anda, ke kakak Anda, atau ke orang tua Anda? Kalau masalahnya sinyal, ya berarti caranya itu adalah cari sinyal yang baik, posisi sinyalnya, supaya ya perkuliahannya maksimal. Sayang gitu Bapak menyayangkan bagi yang tidak aktif kamera teh, karena pasti pembelajaran itu santai sekali. Anda bahkan kalau mau tiduran juga bisa gitu. Selama sama Bapak tidak di absen, aman. Tapi kalau sialnya sama Bapak akhir di absen, terus Anda dipanggil-panggil tidak ada, apakah Anda berharapnya tidak di absen terus? Kan jadi masalah. Itulah, minta komitmennya lah dari Bapak mah. Kumaha carana minggu depan ya on cam dari awal sampai akhir, kita serius dalam kuliah supaya hasilnya juga serius. Ya, seperti itu mahasiswa. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan, maka kita bahas lagi karena waktunya masih ada. Kalaupun tidak ada, ya silahkan Anda kerjakan RPS-nya, ya, dikumpulkannya minggu depan saja, ya minggu depan saja. Semuanya tapi langsung ke PJ aja. PJ-nya siapa di sini? Gali, Bapak. Oh, Kang Gali aja, siapkan Gali. Sistemnya mau ke email Gali, mau ke Google Drive, silahkan. Yang penting ngirim ke Bapak itu minggu depan sudah seluruhnya ke Bapak. Gitu Lih, ya. Dan jangan lupa nanti mah minimal sahur lah. Mengingatkan bahwasanya ada kuliah jam 7. Ya, ini nampaknya tidak diingatkan dan ya kelupaan semuanya ya. Pokoknya kalau Galih lupa ya ketua kelasnya juga nggak ada di sini ya. Silakanlah bantu sama Parik atau sama Dera atau sama Iren atau semuanya lah. Kalau tidak ada yang mengingatkan, kayaknya nih Galih lupa nih. Ingatkan aja sama siapa juga nggak apa-apa. Ya, tidak usah menunggu Galih. Karena Galih juga manusia gitu kan. Kadang mungkin apakah lupa atau ketiduran atau apalah gitu, nggak ada kuota gitu kan, kita tidak tahu. Kalau seandainya sahur belum ada yang ngasih tahu, ya kasih tahu aja siapa, paheula-heula. Semoga menjadi amal ibadah gitu. Ya. Seperti itu mahasiswa perkuliahan kita hari ini. Maksimalkan 1 minggu ini Anda kerjakan membuat RPS yang komplit, yang bisa merangkum, bisa menerjemahkan apa yang akan Anda lakukan. Waktunya hanya 10 menit. Ya. Silakan Anda gunakan apapun yang Anda kuasai
Anda kalau untuk meetingnya ya pakai Zoom, kalau untuk aplikasi lainnya silakan Anda mau gunakan apapun, yang jelas bisa kita lihat di Zoom ini bersama-sama supaya bisa memberikan masukan. Nanti masukannya boleh masukan ke ke soalnya, bisa memberi masukannya ke katakan ke-8 keterampilan dasarnya silakan ya. Tetapi Bapak harapkan ya lebih ke digitalnya yang harus kita berikan. Ya. Apakah layak tidak, apakah cocok tidak dengan materi yang disampaikan. Itu yang harus kita dalaminya. Ya, kalau keterampilan dasar ya biarkanlah di micro teaching saja kita fokusnya. Ya, yang pasti mata kuliah pembelajaran ekonomi digital ini ada irisannya, mau itu tebal, mau itu tipis dengan micro teaching. Ya. Karena produknya seperti itu. Ya, mahasiswa ada pertanyaan? Tidak ada. Ini Bapak nanya tapi tidak ada terus. Berarti sudah puas semuanya ya. Semuanya sudah siap mengerjakan tugasnya. Dengan Bapak perkuliahan ya santai saja. Bila ada gangguan dan sebagainya tinggal hubungi Bapak. Kalau bisa ya H-1 lah. Bapak hari Senin depan kita ada kegiatan menyampaikan aspirasi ke Jakarta. Jadi mohon maaf tidak ada perkuliahan. Nah, tinggal kontekan seperti itu. Ya. Di PE belum ada informasi yang mengikuti kegiatan demonstrasi. Baru ada dari 2018 1-2 orang kalau tidak salah. Masih dipantau apakah jadi atau tidak. Karena Bapak mah tidak bisa menyuruh, tidak bisa melarang, hanya sebatas dosen kemahasiswaan mah tahu siapa yang berangkat, nanti kalau ada apa-apa, tahu posisinya di mana-mana, sehat, ataupun gimana-gimananya, supaya pihak kampus menanyakan, ya Bapak bisa menjawab, gitu. Ya kalau di sini menyampaikan aspirasinya dengan media sosial dan sebagainya, silakanlah itu mah hak Anda, ya. Silakan sampaikan dengan baik dan benar, jangan sampai ada hukum positif yang dilanggar oleh Anda. Ya, silakan maksimalkan pengerjaan RPS-nya, niatkan ibadah sehingga ada amal lebihnya buat saum. Jangan sampai saum kita pahalanya hanya sebatas lapar dan haus saja. Isi dengan hal yang positif sehingga ada pahala yang banyak buat kita ke depan yang bisa kita ambil. Ya, mahasiswa. Ya itu saja, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini betul-betul oleh Allah diridhoi dan bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kebiasaan mata kuliah ini itu ada di SS ya, di share di grup. Nah, Bapak juga jangan mau ketinggalan.